era mulkan adon ini era nisf kata orang Arab, setengah-setengah gitu. Ya. Kadang-kadang ada khalifah yang adil, terasa masya Allah gitu kan. Tapi kadang-kadang ada khalifah yang zalim gitu. Dan di era inilah hadis Nabi yang kita sering dengar, bahwa sekalipun yang memimpin kalian memecut kalian, ya kan, mengambil harta kalian, sabarlah dengannya gitu. Nah, ini era ini nih. Nah, jadi sesudah itu Ali bin Abi Thalib kena getahnya. Getahnya adalah terjadi keributan di tengah umat ini gitu. Tapi Ali bin Abi Thalib, masya Allah, kepemimpinannya juga kepemimpinan yang istilahnya luar biasa, karena beliaulah orang pertama yang ibaratnya meletakkan fondasi-fondasi pemahaman dan perilaku menghadapi konflik internal di tubuh umat Islam. Gitu. Saya penasaran sama sikap Sayyidina Ali gimana Ustaz ketika penolakan kepada Umar, kepada Abu Bakar. Kan beliau masih hidup saat itu, ngelihat bagaimana umat memihak dia, tapi menolak sahabat-sahabatnya. Beliau berada pada posisi mana? Apa ikut ikut terfitnah juga atau bagaimana? Jadi Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya dengan tingkahnya sudah menunjukkan betapa dia itu menolak hoax itu. Apa maksudnya langkah amal dia? Amal dia adalah Abu Bakar disepakati sebagai khalifah pengganti Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib membaiatnya. Yang baiat Ali? Ya, bukan, maksudnya Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar kan. Ya artinya itu kan sebuah sikap yang membuktikan bahwa nggak ada ceritanya harus ke aku gitu jadi khalifah penggantinya Nabi SAW. Jadi itu hoax itu. Sama juga setelah Abu Bakar Siddiq wafat, ya kan, umat alul hali wal akad, musyawarah mufakat terus baiat Umar, ya kan. Ali juga membaiat Umar. Itu sebenarnya sudah bantahan terkuat terhadap fitnah tersebut gitu. Nah, ketika akhirnya beliau diangkat, ketika para Rafidhah ini sesuai dengan target beliau untuk mengangkat Ali, Sayyidina Ali kemudian diangkat. Selesai mestinya dong. Mestinya, tapi kan memang dia intinya bukan sekedar masalah pro Ali atau nggak pro Ali, tapi urusannya adalah menyebarkan fitnah terus di tubuh umat. Namanya Yahudi. Ya, tugasnya begitu. Gitu. Jadi Rafidhah itu ada saham Yahudi juga di sana tuh. Oh iya, gitu. Oh, dari zaman dulu emang udah biangkerok itu berarti. Makanya dijulukinya al-maghdubi alaihim kan. Oh iya, benar-benar. Iya, kan? Waduh, benar-benar. Kaum yang dimurkai Allah. Gitu. Padahal dulunya yang dimuliakan. Kemudian kan mungkin itu juga alasannya tadi baca pertimbangan Nabi mengenai nanti kalau ini jadi begini. Ketika dia dimuliakan dia jadi ini juga kan, kalau dia berkuasa entar zalim, berkuasa entar zalim. Nah, begitu juga nih orang nih waktu dikasih kemuliaan sekarang jadi begitu. Waduh. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi era kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian ini tidak berlangsung lama. Dia hanya berlangsung 30 tahun. Dan itu sesuai sabda Nabi juga. Nabi pernah bersabda, setelah aku nanti akan muncul al-khulafa thalathuna aman, para khalifah 30 tahun. Wa ba'da dzalika al-muluk, sesudah itu raja-raja. Gitu. Nah, periode ketiga disebut oleh Nabi dengan periode mulkan adon. Jadi sistem kepemimpinannya itu dijuluki oleh Nabi dengan raja-raja yang menggigit. Nah, kalau kita belajar sejarah, ya kan, kita lihat bahwa di era raja-raja menggigit, yang berarti sesudah Hasan bin Ali jadi khalifah Rashidah terakhir, ya, itu kan yang paling pertama Muawiyah, gitu, dan seterusnya. Nah, ternyata era raja-raja menggigit itu adalah era di mana umat Islam pemimpin tertingginya tetap julukannya khalifah. Kalau pemimpin tertinggi julukannya khalifah, sosoknya khalifah, berarti sistemnya namanya khilafah, gitu kan. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi nggak terusin aja nyebut bahwa itu era khilafah alamin haji nubuwah? Karena ternyata tidak sepenuhnya alamin haji nubuwah, nggak ngikutin metode kenabian sepenuhnya. Tapi dia mengandung dua sifat, ya, mulkan adon tadi. Pertama, dia sifatnya kerajaan, yang berarti sistem suksesinya bukan tadi musyawarah mufakat dan baiat, tetapi turun temurun, waris mewarisi, monarki sistem kerajaan, gitu, ya kan. Sesuatu hal yang nggak pernah dikenal di zaman Khulafaur Rasyidin, nggak dikenal gitu. Abu Bakar bukan ayahnya Umar,
Umar bukan ayahnya Utsman, Utsman bukan ayahnya Ali. Ali memang ayahnya Hasan, tapi Hasan dipilih bukan karena anaknya Ali, tidak. Orang Ali kan terbunuh. Setelah terbunuh Ali, kemudian para ahlul hali wal aqd yang masih ada itu bermusyawarah dan sepakat orang paling baik setelah Ali bin Abi Thalib yang pantas jadi pemimpin kita adalah Hasan bin Ali. Bukan karena dia anaknya Ali, tapi karena memang memenuhi kriterianya gitu untuk jadi pemimpin yang terbaik gitu yang ada gitu. Ali ini dibunuh, Hasan dibunuh siapa? Rafidah juga. Hasan itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Hasan itu terbunuh dalam perjalanan justru mau pergi ke Syam untuk berdamai dengan Muawiyah gitu. Tapi ada yang membunuhnya. Saya mesti buka lembaran sejarah lagi ya kan. Kalau Ali yang bunuh tuh Khawarij itu. Ali itu yang membunuh tuh Khawarij. Ya kan? Nah, jadi era Mulkan Adon itu satu dia suksesinya mengikuti pola kerajaan, gitu ya kan satu. Terus yang kedua, kenapa Nabi menggunakan kata Adon, menggigit? Karena tergantung kalau si khalifahnya, sosok pemimpin tertingginya itu menggigit Quran dan Sunnah dengan kuat, gitu kan, jadilah khalifah yang adil. Tapi kalau gigitannya lemah, gitu kan, itu dia jadi khalifah yang zalim bahkan begitu. Karenanya saya sering mengistilahkan era Mulkan Adon ini era nisf-nisf kata orang Arab, setengah-setengah gitu. Kadang-kadang ada khalifah yang adil, terasa masya Allah gitu kan. Tapi kadang-kadang ada khalifah yang zalim begitu. Dan di era inilah hadis Nabi yang kita sering dengar bahwa sekalipun yang memimpin kalian memecut kalian, ya kan, mengambil harta kalian, sabarlah dengannya gitu. Nah, ini era ini nih. Gitu, era-era di mana ujian berat ini bagi para ini ya. Ya. Jadi di era tersebut sekalipun khalifahnya zalim, tapi umat tuh harus tetap nurut. Kenapa? Karena masih memenuhi standar minimal dari kriteria kepemimpinan. Apa itu? Menjadikan Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Walaupun monarki. Jadi gitu. Kerajaan tapi berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Betul. Gitu. Cuma suksesnya itu secara monarki gitu ya. Begitu. Dan dia berlangsung paling lama, 1302 tahun dia berlangsung. Pakai kalender Hijriah ya. 1302 tahun. Dan dia ditandai dengan aneka kerajaan Islam jatuh bangun. Ada yang terkenal 3, Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah, Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. Gitu. 1302 tahun. Jadi selama itu umat manusia itu di bawah naungan kepemimpinan umat Islam gitu, masya Allah. Dan jangan salah, di dalam sistem khilafah itu ada orang-orang non Muslim, ada gitu. Mereka diakui sebagai warga negara dengan syarat mereka bayar jizyah. Gitu. Jizyah itu apa? Jizyah itu kewajiban pajak kafir zimmi istilahnya. Kafir zimmi itu orang non muslim yang zimmi. Yang zimmi itu artinya yang nurut, yang patuh kepada sistem Islam gitu. Dan itu kewajibannya hanya sekali setahun, kayak orang bayar zakat kalau muslim ya, gitu, zakat. Ya kan? Kita malah sekarang setiap bulan juga ditarik. Tapi jangan salah, ya. Orang kafir itu kewajiban bayar jizyah itu ada imbalannya dari pemerintahan Islam. Ada imbalannya. Imbalannya 3 at least. 1, jaminan bahwa nyawa dia itu nggak boleh diutak-atik, nggak boleh sembarangan di ini, apalagi dibunuh sama orang Muslim, nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah menyatakan dirinya sebagai warga sistem Islam, ya kan, sekalipun dia tidak mau masuk Islam, tapi dia memenuhi kewajibannya, yaitu bayar jizyah secara obedient gitu, secara patuh. Terus yang kedua, jaminannya adalah jaminan terhadap hartanya. Hartanya dia peroleh mengikuti aturan main yang berlaku dalam sistem Islam, berarti itu harta dia, nggak boleh diutak-atik, apalagi dirampas, nggak boleh. Dan yang ketiga, jaminan kebebasan dia untuk berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan selain agama Islam, boleh. Tapi syaratnya dia hanya boleh ibadah kalau nggak di tempat ibadah yang disediakan pemerintahan Islam, misalnya gereja atau apa gitu ya. Kalau nggak di dalam rumahnya. Gitu. Tidak boleh dia di publik gitu memperlihatkan ibadah gitu. Tapi uniknya bahwa selama pemerintahan tersebut ya untuk non Muslim, yang saya kalau nggak salah tuh misalnya Yahudi atau Nasrani yang berada dalam di bawah pemerintahan Kesultanan Islam juga, sebenarnya mereka juga bisa hidup rukun ya. Maksudnya baru 100 tahun belakangan ini aja di tanah Syam itu kan Israel kayak gimana. Kalau dulu Yahudi tinggal bareng sama Muslim. Betul. Mereka seperti bersaudara ribuan tahun mereka tuh. Gitu ya. Di bawah Utsmani seperti itu, di bawah Umar seperti itu gitu ya. Betul. Tapi berarti sebenarnya memang benar berarti ungkapan Ustaz ya, berarti rahmatan lil alamin gitu. Iya. Nah,
seringkali yang justru jadi penghalang tegaknya Islam, ya kita sendiri umat Islam. Karena apa? Karena kita tuh dengan dalih ada orang-orang di luar Islam. Kalau kita ingin Islam aja gitu yang diberlakukan, waduh kita kayak nggak fair gitu. Bukan soal nggak fair, justru Allah yang bilang bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Tegakkan Islam seluruhnya, akan dirasakan rahmat itu bagi seluruh orang. Gitu, baik muslim maupun tidak gitu. Ya sekarang bayangkan orang di Kanada bukan muslim, dia Kristen, dia terang-terangan bikin video, dia bilang I cannot wait for the day the Muslims rule the world, ya kan? Saya nggak sabar menunggu umat Islam mimpin dunia. Terus dia jelaskan, saya bukan seorang muslim, saya orang Kristen, tapi saya yakin Islam itu adil, dia bilang gitu. Islam itu melarang riba. Sehingga kalau Islam yang memimpin, dia bilang gitu ya, itu sistem perbankan akan bubar semua dan itu biang kerok masalah ekonomi kita. Dia bilang dia gitu. paham itu. Dia paham itu. Bahkan dia sampai bilang, dan saya lebih rela membayar jizyah daripada bayar tax yang hari ini saya diporotin, gitu, ibaratnya gitu. Karena dia yakin bahwa jizyah itu adil. Gitu. Masya Allah kan. Jadi artinya inilah yang harusnya kita educate kepada diri kita sebagai muslim untuk tidak malu-malu menyatakan bahwa we want Islam as the solution in all aspects of life gitu, ya kan, tanpa kecuali, nggak ada kecualinya, nggak kecuali politik gitu, enggak. Pokoknya semua bidang itu ada aturannya dari Allah. Kan aneh dong, Allah yang nyiptain jagat raya ini, masa ia nggak bisa menciptakan sebuah ajaran yang bisa kalau ditegakkan itu akan membawa kebaikan pada semua orang? Nggak mungkin dong. Kesannya gitu. Kalau di adjust lagi kesannya urusan aturan dari Allah itu nggak sempurna gitu. Seolah-olah begitu kan, nauzubillah gitu. Ya. Ini uniknya begini, berarti sebenarnya konsep konsep atau juga pemahaman bahwa Islam ini keras gitu atau Islamofobia itu baru terjadi 100 tahun belakangan. Iya, nah karena kita belum masuk nih ke jadi periode. Di zaman itu sebenarnya ideal itu. Masya Allah. Sistem pemerintahan semua bisa tinggal bersama gitu, bisa hidup bersama. Malah saya dengar kalau nggak salah itu era waktu tadi Mulkan Adon itu era sebenarnya sains Islam lagi naik-naiknya, lagi berkembang, the golden age katanya. Iya. Oh, di situ ya. Iya. Gitu. Nah, terus kata Nabi kan kemudian akan datang periode keempat. Nah, periode keempat itu dijuluki oleh Nabi dengan era Mulkan Jabriyah. Penguasa-penguasa yang Jabriyah. Jabriyah itu artinya memaksakan kehendak. Gitu, mengabaikan. Emang udah dibilang dari zaman dulu akan ada era ini. Ada ya. Dan jadi kalau kita bikin kayak semacam grafik gitu ya, seolah-olah grafik perjalanan umat Islam ini itu ada naik turun gitu. Dan naik turunnya itu ada titik batas kapan berjaya di atas garis itu dan kapan runtuh di bawah garis itu. Nah kalau kita lihat keseluruhan perjalanan sejarah umat Islam ini, di fase pertama kenabian itu kita di bawah garis merah juga. Waktu di mana? Di Mekah. Waktu di Mekah itu di bawah garis merah. Kita underdog gitu, ya kan? Tetapi Nabi tidak underdog mentalnya. Ya, sadar sedang kalah, tapi tidak berarti bermentalitas kalah gitu. Ya, dengan apa? Dengan sikap tetap persisten gitu, konsisten gitu dalam mendakwakan tauhid, sekalipun itu berbenturan dengan musyrikin, ya kan? Sekalipun harus menghadapi persekusi, marginalisasi dan lain sebagainya. Dan nggak ada cerita upaya-upaya kompromi, nggak ada. Gitu. Justru karena Nabi itu begitu konsistennya, justru orang-orang musyrik yang nawarin kompromi. Gitu kan, datang kan pimpinan Quraisy bilang, ya Muhammad nih kita ribut mulu nih gitu. Ya gimana kalau seandainya kita bikin kesepakatan deh supaya terjadi perdamaian di antara kita. Gimana kalau setahun kami ikut cara kalian menyembah Tuhan kalian, tapi setahun berikutnya gantian kalian ngikut menyembah berhala-berhala kami, gitu, ya kan? Nabi mendengar itu diam, bingung juga mungkin jawabnya gitu kan. Akhirnya Allah turunin ayat yang surat yang begitu jelas, clear. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Kalian tidak akan sembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian din kalian, bagi kami din kami. Gitu. Itu padahal lagi underdog gitu loh.
Nah kita sekarang begitu underdog, kita tawar-tawar gitu, oke deh kita pakai ini deh, kita pakai itu deh, gitu ya kan? Dengan alasan apa? Siapa tahu ini bisa memenangkan kepentingan umat Islam. Oh come on, nggak mungkin kita bisa memenangkan kepentingan umat Islam untuk mencari ridho Allah dengan cara kita mengikuti jalan yang mencari ridho orang kafir. Gitu. Jadi mau nyari ridho siapa sebenarnya? Seolah-olah bernegosiasi sama. Gitu. Nah yang saya penasaran begini Ustaz, ketika mereka melakukan dengan standar keislaman sebagai khilafah Islamiyah, kenapa mereka zalim gitu? Ketika kemudian mereka dianggap sudah memenuhi standar minimal gitu misalnya. Begini, istilahnya kan kalau dalam surat An-Nisa 59 itu Allah gambarkan bahwa ada standar untuk seorang bisa dikatakan ulil amri minkum, para pemimpin di antara kalian. Dan itu ada di surat An-Nisa 59. Di surat An-Nisa 59 itu Allah berfirman, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Dan jika kalian berbeda pendapat tentang satu perkara, kembalikanlah urusan itu, perkara itu kepada Allah, Al-Quran dan Rasul As-Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi dalam satu ayat ini itu terlihat bahwa mentaati Allah, mentaati Rasul itu mutlak. Sampai digunakan kata atiullah, atiur rasul, taatilah Allah, taati rasul. Tapi begitu menyebutkan mentaati ulil amri minkum, nggak pakai atiu, nggak pakai taatilah gitu. Sehingga artinya apa? Taat Allah, taat Rasul itu mutlak, nggak boleh tawar-tawar, nggak ada cerita negosiasi ya kan. Tapi yang namanya mentaati pemimpin ada syaratnya. Nah syaratnya apa? Dua. Satu, dia harus minkum dari kalangan kalian, kalangan orang beriman. Syarat kedua, dia dalam menyelesaikan semua problem masyarakat yang dia pimpin, baik problem kecil apalagi besar, itu dia hanya menengok sebagai rujukan penyelesaian perkaranya adalah kepada Quran dan Sunnah. Gitu. Dan bahkan Ibnu Katsir menggarisbawahi bagian berikutnya, jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Artinya suatu masyarakat sekalipun ngaku beriman, tapi kalau rela punya pemimpin, sekalipun muslim, mukmin, tapi tidak menyelesaikan semua perkara kembali pada Quran dan Sunnah, mohon maaf, ini masyarakat pengakuan iman pada Allah dan hari akhirnya dipertanyakan. Begitu, ya kan? Nah jadi di era Mulkan Adon itu, era ketiga itu, ya raja-raja menggigit itu, khalifah-khalifah itu memenuhi standar dia sebagai pemimpin, yakni menjadikan Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, norma dan hukum. Cuma sisanya adalah tergantung tingkat gigitan terhadap Quran dan Sunnahnya. Kalau makin kenceng gigitannya, dia makin terlihat sebagai khalifah yang istiqomah gitu. Tapi kalau longgar gigitannya, dia akan terlihat sebagai khalifah yang kadang-kala zalim begitu. Jadi mungkin agak di beberapa part dari hadisnya ada yang prasmanan gitu ya. Ada yang diambil, ada yang dijalanin, ada yang kemudian pakai hukumnya dia gitu. Iya. Nah jadi istilahnya begini. Dia bermaksiat, ya kan? Tapi tidak sampai menyebabkan dirinya itu bisa dikatakan batal imannya. Itu karena apa? Karena standarnya masih dia penuhi, yaitu mengakui dan mengumumkan dan meresmikan Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan penyelesaian masalah. Gitu. Tapi mungkin dalam aplikasinya dia bisa bermasalah. Jadi kayak gradasi saya zaman Nabi, wah lama-lama kesini makin lama makin kabur. Betul. Kemudian ya udah kemudian Sultan. Kalau di zaman Mulkan Jabriyah sekarang ini, jangankan aplikasi, ya kan, menyatakan terang-terangan saja bahwa penyelesaian masalah adalah Quran dan Sunnah sudah tidak. Gitu. That's the big problem gitu, yang tidak disadari. Berarti akan ada sesuatu yang besar yang membuat tiba-tiba naik lagi nih. Jelas. Jelas. Nah kalau boleh tahu Ustaz, zaman sekarang ada nggak yang masih ngejalanin? Nah, itu yang kita sinyalir terjadi di Afghanistan. Di Afghanistan itu mereka bermula dari mencontohkan bagaimana jihad di era modern itu pertama kali terjadi, yaitu ketika mengusir Soviet dulu kan, gitu. Dan bahkan pengusiran Soviet itu bukan hanya dilakukan oleh mujahidin Afghanistan sendiri, tapi dari Arab berdatangan, dari Indonesia, Malaysia, dari Filipina juga berdatangan, gitu kan, sehingga terjadilah internasionalisasi jihad di era modern untuk pertama kalinya tuh. Nah tapi setelah pengusiran Soviet, berdiri negara Taliban yang pertama itu banyak masalah. Masih banyak masalah. Nah kemudian datang lagi invasi berikutnya dari Barat, yaitu Amerika Serikat dan NATO. Bahkan lebih lama. Kalau dulu Soviet 11 tahun, ini 22 tahun gitu kan. Nah cuma setelah
belajar dari pengusiran Soviet, belajar dan dengan izin Allah mengusir juga Amerika dan NATO, ya kan? Itu imarah Islamiyah Afghanistan sekarang ini itu kelihatan lebih matang gitu mereka, gitu, dan benar-benar mereka nggak ada cerita tawar-menawar gitu. Pokoknya kami menerapkan Islam di negeri kami, kan begitu, Quran Sunnah gitu. Dan bahkan kemarin ketika rame Tufanul Aqsa itu, ya kan, terus Saudi kan punya inisiatif mengundang, ya kan, OKI, ya kan, organisasi apa kerjasama Islam, ya kan, diundang. Nah, satu-satunya nggak mau memenuhi undangan itu Afghanistan. Dia ngirim balasan surat, kan, dia bilang, buat kami bukan perundingan yang penting tunjukkan kepada kami di mana ngumpulnya mujahidin kami. Datang mereka. Gitu. Ya enggak, artinya kan enggak ada. Maksudnya kalau dikumpulin di mana dia akan datang. Dia akan datang ke situ. Karena dia tahu solusinya jelas. Kita mestinya rame-rame membantu dengan cara ya berikan kekuatan apa namanya militer yang kita masing-masing miliki, kan mestinya gitu. Ya gitu. Saklek dia mereka ya. Dia saklek. Nggak mau ikutan sistem ya. Enggak. Nah, jadi melebar lagi nih, saya jadi penasaran lagi nih. Apa namanya, Afghanistan itu kemudian oleh dunia Barat itu di-framing sebagai teroris, ya, gitu kan. Dan di sini sangat apa namanya menarik, penasaran saya itu. Kenapa Soviet? Kenapa Barat kepengen banget nguasain area itu? Apa karena di dalamnya itu ada minyaknya atau bagaimana? Ya pada prinsipnya di semua negeri-negeri yang penduduknya mayoritas Muslim, memang Allah berikan kelebihan sumber daya alam, gitu. Dan memang di situ banyak juga yang menarik, gitu, apa namanya sumber daya alamnya. Gitu. Ini polanya makin jelas, Sat. Jadi ibaratnya tanah yang disujuti itu dalamnya kaya, gitu. Dan betul, itu yang menarik perhatian dunia Barat untuk mengeruk isinya dalamnya. Betul. Nah, keinginan itu ingin delegalisasi oleh sesuatu yang bisa dibilang sebuah kebenaran dengan cara mengkriminalisasi mereka yang ada di sana, atau menteroriskan mereka yang memiliki hak sebenarnya tinggal di situ, termasuk Palestina, Gaza, betul. Dianggap sebagai teroris untuk supaya mesahkan apa yang mereka lakukan benar, gitu. Ya, dan sekarang kan ditemukan tuh jumlah gas triliunan, triliunan apa namanya, jumlahnya banyak sekali gitu di wilayah di tepi pantainya Gaza itu kan. Makin-makin itu kan. Makin-makin. Dan kemudian itulah yang membuat terjadinya penjajahan Barat terhadap negara-negara Islam. Kalau sekarang kita lihat nih, negara Islam itu kebanyakan diokupai sama negara Barat. Gitu. Kemudian orang bilang, kenapa orang-orang Islam pada sukanya ke negara-negara non-Muslim? Makanya pada cabut dong dari negara Islam, gitu kan ibaratnya. Gara-gara kalian menjajah, gara-gara Barat menjajah negara Islam, orang-orang Islam banyak kayak ke negara Barat untuk mengungsinya. Dan disitulah mulainya penyebaran agama. Iya, gitu. Secara nggak langsung. Pokoknya mereka salah terus deh. Gitu. Kita mau bener terus gitu. Iya, benar-benar. Sejak gara-gara itulah perkembangan Islam menjadi the fastest growing religion in the world. Waduh, keren banget. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi era Mulkan Jabriyah ini adalah era di mana Allah di ujung era Mulkan Adhan tadi yang sudah 1342 tahun Hijriah berlangsung kepemimpinan Islam dan umat Islam ya. Itu Allah berlakukanlah ayat Ali Imran 140 yang di dalamnya ada statement Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia. Masa kemenangan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara umat manusia. Jadi ibaratnya setelah periode ketiga Mulkan Adhan, Allah menyatakan enough is enough. Cukup kalian umat Islam mimpin dunia ini. Sekarang aku mau pilih kelompok lain yang mimpin dunia ini. Boleh nggak Allah bikin gitu? Ya jelas boleh. Yang punya, yang punya jagat raya ini kan. Dan ayatnya udah kita hafal kan. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi, kan. Katakanlah wahai pemilik segenap kerajaan, Allah Taala, engkau beri kerajaan siapa yang kau kehendaki, engkau cabut kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Nah, adalah hak Allah untuk mengatakan umat Islam sekarang gantian. Aku mau pilih the Western Civilization yang mimpin dunia ini sejak 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Itu keruntuhan Kesultanan Utsmani Turki, ya kan? Nah, sejak saat itu ya Allah izinkan Barat mimpin dunia ini. Dan Barat itu siapa? The Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani, gitu. Nah, dan makanya Muslim di underdog nih. Ya, Muslim underdog, gitu kan. Allah mau nguji. Oke, kalian sudah mimpin dunia ribuan tahun. Sekarang aku mau uji kalian. Kalau kalian lagi kalah, gimana kalian? Mau nggak belajar dari Nabi dulu waktu lagi kalah? Gitu.
Jadi sebenarnya kita lagi diutus, diajarkan untuk kembali kepada Nabi sebenarnya. Oh jelas, harus selalu kembali ke Nabi gitu loh, bukan kembali kepada yang lain gitu. Oh iya. Kalau nggak ada, maksudnya kalau nggak diuji begini, ya kita nggak kembali kan gitu. Ibaratnya justru ujian itu supaya kita. Iya dan lagi dengan kita mengalami babak keempat ini, babak di mana umat Islam babak belur gitu. Ini fair and square aja gitu ya. Berarti kita jadi ngerti, oh pantas sirah nabawiyah itu enggak tiba-tiba Nabi muncul menang terus enggak, Nabi justru menderita dulu gitu kan, luar biasa gitu di Mekah gitu. Supaya apa? Supaya kalau datang zaman yang mirip kayak gitu, ya kita justru harus ngambil banyak pelajaran dari era sebelum berjayanya Nabi. Kan nggak connect dong. Kita lagi era mirip kayak di Mekah, kita ngambil pelajaran dari Madinah. Iya. Kadang-kadang sering dikait-kaitin dengan kita pakai piagam Madinah nih gitu. Piagam Madinah gimana? Piagam Madinah tuh clear, sekalipun di situ ada kayak kesetaraan dengan orang-orang kafir, tapi Nabi itu posisinya pemimpin tertinggi. Iya. Gitu. Dan jelas semuanya, maksudnya nggak ada negosiasi kayaknya maksudnya. Nggak ada gitu. Orang-orang di luar Islam tuh ya tinggal ngikut aja. Gitu. Dan nggak ada kezoliman ketika di dalam pimpinan itu, sebenarnya bisa menjadi contoh. Jadi ada beberapa model ini saya relate dengan berbagai judul yang sempat saya lakukan di podcast. Jadi ibaratnya apakah mungkin dunia kemudian Yahudi tentunya juga mengetahui susunan diucapkan Rasulullah SAW bahwa urutannya dari zaman kenabian, keroporosian, kemudian mukajabarian dan seterusnya, dan akan kembali lagi ke pangku kaum muslimin gitu ya. Kejayaan Islam. Mereka ingin memperlama proses itu, kemudian tidak ingin kembali kepada ibadah dalam Islam, ke khilafahan gitu. Kemudian nama khilafah itu menjadi sesuatu momok yang harus dihindari, ditabukan. Dan untuk supaya tidak menyentuh ini, maka namanya harus dihabisi dulu. Maksudnya pembunuhan karakter. Framing dari 1926 atau 1930 diciptakanlah sebuah media yang namanya televisi, yang isinya secara nggak langsung pelan-pelan tipis-tipis bahwa ideologi yang paling terbelakang itu Islam kan begitu. Nah, itu berarti sebuah proses yang mereka lakukan secara istiqomah, tapi mereka tahu bahwa akan kembali berarti sebenarnya. Mereka tahu gitu. Dan karenanya mereka disebut al-maghdubi alaihim, kaunil murkai Allah, karena Yahudi itu indahumul ilm ma indahumul amal, kalau kata Ibnu Katsir. Yahudi itu punya ilmu tapi nggak diamalkan. Gitu. Dia tahu ilmunya bahwa umat Islam akan menang lagi, tapi mereka berusaha untuk menunjukkan, we are invincible, kita ini nggak bisa dikalahkan gitu, kan? Dia pengen nantang Allah gitu loh. Gitu. Dia tahu Dajjal itu sesungguhnya di mata umat Islam itu fitnah terbesar, tapi justru mereka ingin menantang dengan mengatakan Dajjal akan kami perlakukan sebagai pimpinan kami, sebagai malah dibalik gitu, mesayahnya mereka. Iya, gitu. Jadi mereka emang benar-benar kaum yang pantas dimurkai gitu, karena segala sesuatu dibalik-balik sama dia. Yang tadinya dimuliakan, kemudian sekarang ini malah jadi membangkang gitu seolah-olah.